Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Akbar Alfiano dari kelas 10 TSM 2. Saya ingin mempresentasikan Koperasi Syariah. Koperasi Syariah ekonomi rakyat berbasis keadilan dan berkah. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita akan membahas Koperasi Syariah secara lebih mendalam. Kalau bank syariah biasanya melayani nasabah dengan skala menengah ke atas, Koperasi Syariah hadir untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, mulai dari pedagang pasar, petani, ibu-ibu UMKM, sampai santri di pesantren. Sejarah dan landasan hukum koperasi syariah. Koperasi syariah di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an. Cikal bakalnya adalah Baitul Mal wa Tamwil atau BMT yang pertama kali didirikan oleh Ismi dan Dompet Duafa di Jakarta tahun 1992. Landasan hukumnya ada dua, Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Fatwa DSN MUI No. 16 DSN MUI atau 11/2000 tentang ketentuan umum akad di koperasi syariah. Jadi koperasi syariah itu sah secara hukum negara dan hukum Islam. Filosofi koperasi syariah: dari kita, oleh kita, untuk kita. Berbeda dengan bank yang mencari profit sebesar-besarnya, koperasi syariah punya filosofi gotong royong, anggota sekaligus pemilik dan pengguna jasa. Contohnya, Pak Ahmad, anggota koperasi, dia simpan uang 500.000 di koperasi. Uang itu diputar untuk kasih modal ke Bu Siti yang jualan sayur. Nanti kalau Bu Siti untung, istilah dibagi, sebagian untuk Bu Siti, sebagian untuk koperasi, sebagian lagi untuk Pak Ahmad sebagai pemilik simpanan. Jadi uangnya muter di lingkungan anggota sendiri, tidak lari keluar. Prinsip dasar koperasi syariah. Ada 4 prinsip utama. Pertama, prinsip kekeluargaan dan demokrasi. 1. Anggota 1 suara. Mau dia simpan 1 juta atau 100 juta, hak suaranya tetap sama saat rapat anggota. Kedua, prinsip bebas riba, gahrar, dan masyir. Riba itu dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Gahrar itu jual beli yang tidak jelas barangnya. Masyir itu judi atau spekulasi. Ketiga, prinsip keadilan dan transparansi. Setiap akad harus jelas, harga, keuntungan, jangka waktu, semuanya ditulis di awal. Tidak boleh ada biaya sembunyi. Keempat, prinsip kemanfaatan keberkahan. Keuntungan bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota dan keberkahan harta. Produksi syariah secara detail. A. Produksi pembiayaan murabaha. Ini produk 70% dipakai koperasi. Contoh, Pak Budi beli kulkas seharga 3 juta, koperasi beli kulkas itu, lalu jual ke Pak Budi 3,3 juta dengan cicilan 10 bulan. Keuntungan 300.000 sudah jelas di awal. Mudah raba. Koperasi kasih modal 10 juta untuk usaha ternak ayam, untung 2 juta, dibagi 50. Kalau rugi 2 juta karena ayam mati, koperasi yang tanggung ruginya, kecuali ada klien dari Pak Budi. Musyarakah. Koperasi dan anggota sama-sama setor modal 5 juta untuk buka warung. Untung dan rugi dibagi sesuai porsi modal 50/50. Ijarah. Koperasi beli motor lalu disewakan ke anggota ojol dengan sewa 500.000 per bulan. Setelah 2 tahun, motor bisa dijual ke anggota dengan harga murah. Kardahul Hasan. Pinjaman tanpa keuntungan. Contoh, anak anggota koperasi sakit dan butuh biaya 2 juta. Koperasi pinjamin 2 juta dan dikembalikan 2 juta tanpa tambahan. Ini biasanya pakai dana zakat atau infak. B. Produk simpanan. Simpanan wadiah, titipan murni, anggota titip uang 1 juta. Koperasi boleh pakai, tapi kalau ada keuntungan itu memilih koperasi. Koperasi boleh kasih bonus tapi tidak wajib. Simpanan mudah raba. Anggota titip 1 juta untuk dikelola. Nanti kalau operasi untung, anggota dapat bagi hasil, misalnya nisbah 60/40 untuk koperasi dan anggota. Simpanan sukarela berjangka.
Mirip deposito, anggota titip 5 juta untuk 1 tahun dengan bagi hasil yang sudah ditentukan. Peran strategis koperasi syariah untuk ekonomi Indonesia. Pertama, inklusi keuangan. Menurut OJK 2025, masih ada 26% masyarakat Indonesia yang belum terlayani lembaga keuangan formal koperasi syariah. Jadi, jembatan untuk mereka syaratnya mudah, tidak perlu agunan besar, dan prosesnya cepat. Kedua, pemberdayaan UMKM. 80% ekonomi Indonesia ditopang UMKM, tapi banyak UMKM kesulitan dapat modal karena bunga bank konvensional 12-24% per tahun. Koperasi syariah bisa kasih pembiayaan dengan margin 1-2% per bulan yang jauh lebih ringan. Ketiga, pengelolaan dana sosial. Melalui Baitul Mal, koperasi syariah mengelola zakat infak, sedekah, dan wakaf. Contoh program, beasiswa 1000 santri, bedah rumah, duafa, dan bantuan modal untuk janda. Keunggulan dibanding lembaga keuangan lain. Dekat dengan masyarakat, kantornya ada pasar, desa, bahkan dalam pesantren jadi mudah diakses. Hubungan personal. Pengelola koperasi biasanya kenal dekat dengan anggotanya. Jadi kalau ada anggota kesulitan bayar, bisa direstrukturisasi tanpa disita. Tahan krisis. Waktu COVID-19 2020, banyak bank yang kredit macet. Tapi koperasi syariah relatif stabil karena anggota dan pengelola saling bantu. Tantangan dan solusi. Tantangan 1, citra negatif. Banyak masyarakat mengira koperasi syariah sama dengan rentenir atau koperasi bodong. Solusi, edukasi dan transparansi. Koperasi harus rutin kasih laporan keuangan keanggotaan. Tantangan 2, SDM terbatas. Pengelola harus paham fikih, muamalah, akuntansi, dan manajemen usaha. Solusi, Kementerian Koperasi rutin adakan pelatihan sertifikasi untuk pengelola BMT. Tantangan 3, modal kecil. Modal koperasi syariah rata-rata masih di bawah 1 miliar. Solusi, digitalisasi dan kerjasama dengan bank syariah untuk linking pembiayaan. Perkembangan dan data terbaru 2025 sampai 2026. Mei 2026, jumlah BNT dan koperasi syariah di Indonesia mencapai 4.723 unit dengan total anggota lebih dari 3,8 juta orang. Penyebaran terbesar ada di Jawa Barat 1.200 unit, Jawa Timur 980 unit, Sumatera Barat 650 unit. OJK mencatat total aset koperasi syariah nasional mencapai 28,4 triliun per Maret 2026, tumbuh 9,2% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi juga meluncurkan program koperasi digital syariah. Sekarang 1.500 koperasi sudah punya aplikasi mobile untuk simpanan dan pembiayaan. Anggota bisa cek saldo dan ajukan pinjaman lewat HP. Contoh kisah nyata, Ibu Ratna, pedagang gorengan di Pasar Depok. Dulu dia pinjam ke rentenir 2 juta dengan bunga 20% per bulan. Setiap hari harus bayar 50.000, padahal untung jualannya cuma 80.000. Tahun 2024 dia bergabung dengan BMT Al-Ikhlas. Dia ambil pembiayaan murabaha 3 juta untuk beli gerobak baru. Cicilannya 150.000 per minggu selama 6 bulan. Sekarang omsetnya naik jadi 300.000 per hari karena gerobaknya lebih besar dan bersih. Ini contoh nyata bagaimana koperasi syariah mengubah hidup masyarakat. Penutup, koperasi syariah adalah ekonomi kerakyatan yang benar-benar dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau bank syariah seperti pohon besar yang rindang, koperasi syariah adalah akar yang menopang pohon itu. Di tengah ekonomi yang semakin tidak pasti, koperasi syariah hadir sebagai solusi yang adil, transparan, dan berkah.
Jadi, kalau kamu ingin ekonomi tidak hanya menguntungkan tapi juga memberkahi, koperasi syariah adalah jawabannya. Sekian dari saya, Ahmad Alfiano. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.